Halo semuanya, apa kabar? Saya Dr. Indri, senang sekali bisa menyapa Anda lagi di podcast kesehatan ini. Channel ini hadir untuk membantu pria dan wanita usia 30-60 tahun memahami lebih dalam masalah kesehatan yang sering muncul di usia dewasa. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sering banget saya dengar dari pasien maupun teman-teman. Kenapa ya? Kok gampang capek terus? Padahal tidurnya cukup. Apakah ini tanda penuaan wajar atau ada masalah kesehatan tertentu yang harus diwaspadai? Yuk kita kupas tuntas. Bayangkan, Anda baru bangun tidur tapi masih lelah. Siang hari baru kerja sebentar, sudah lemes. Sore pulang kerja, rasanya tubuh mau rebahan terus. Kalau sekali dua kali, mungkin wajar. Tapi kalau setiap hari, bisa jadi ada alarm tubuh yang sedang menyala. Kenapa tubuh mudah capek? Dalam dunia medis, rasa lelah yang tidak membaik meskipun sudah istirahat cukup disebut fatigue kronis. Ada banyak penyebabnya, dan menariknya, sebagian besar bukan hanya soal tidak tidur. Mari kita bedah faktor penyebab. Metabolisme melambat. Setelah usia 30-an, metabolisme alami tubuh menurun. Energi yang dihasilkan dari makanan berkurang. Anemia, kurang darah, terutama pada wanita, kekurangan zat besi atau vitamin B12 bisa bikin badan lesu, kepala pusing, dan mudah capek. Masalah hormon, tiroid yang kurang aktif, atau penurunan hormon seks, testosteron, estrogen, juga sering jadi penyebab. Penyakit kronis, diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, ginjal dan liver sering menampakkan gejala awal berupa mudah capek. Mental health, stres, depresi ringan, bahkan kecemasan bisa bikin tubuh terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Jadi, jangan buru-buru menyalahkan kurang tidur, bisa jadi ada kondisi medis di baliknya. Dari sudut pandang kedokteran, mudah capek di usia 40-an sering dianggap gejala payung. Artinya, bukan satu penyakit tertentu, melainkan bisa jadi tanda awal dari banyak kondisi. Misalnya, jika capek disertai sering taus, sering buang air kecil malam hari, kita curiga ke arah diabetes. Kalau capek disertai berdebar, keringat dingin, bisa jadi hipertiroid. Kalau capek disertai pucat, pusing saat berdiri, kemungkinan anemia. Artinya, tubuh kita selalu memberi clue. Tantangannya, apakah kita peka atau tidak? Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah merasa sering capek? Beberapa hal sederhana ini bisa jadi langkah awal. Perbaiki pola tidur, bukan hanya durasi, tapi juga kualitas. Usahakan tidur 7-8 jam, hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Nutrisi seimbang, konsumsi cukup protein, sayuran hijau, buah, dan kurangi gula berlebih. Olahraga ringan rutin, jalan cepat 20-30 menit sehari sudah cukup untuk menaikkan energi. Kelola stres, meditasi, dzikir, doa, journaling, atau sekedar me time bisa membantu. Check up medis, jika capek tidak hilang lebih dari 2 minggu, segera periksa darah lengkap, gula darah, fungsi hati, ginjal, dan hormon. Solusi herbal alami. Selain gaya hidup, ada beberapa herbal yang bisa membantu mengurangi rasa lelah dan meningkatkan energi. Jahe meningkatkan sirkulasi darah, bikin tubuh terasa lebih hangat dan bertenaga. Bisa diminum sebagai teh jahe. Madu, sumber energi cepat, sekaligus punya efek antioksidan. 1-2 sendok sehari bisa jadi booster alami. Pegagan, Centella asiatica, dipercaya membantu sirkulasi darah ke otak, bikin lebih fokus dan segar. Pasak bumi sering digunakan untuk meningkatkan stamina pria, tapi pada dasarnya membantu energi tubuh secara umum. Kunyit plus asam, ramuan tradisional yang membantu mengurangi peradangan, cocok untuk rasa pegal-pegal. Tentu, herbal ini sifatnya pelengkap, bukan pengganti obat medis. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa mudah capek terus di usia 40-an, jangan buru-buru menyalahkan usia atau kurang tidur. Bisa jadi ada faktor medis, nutrisi, maupun gaya hidup yang perlu diperbaiki. Mulailah dari hal kecil, tidur cukup, makan sehat,
olahraga teratur, plus coba herbal sederhana seperti jahe dan madu. Kalau keluhan berlanjut, jangan ragu untuk periksa ke dokter ya. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Dr. Indri pamit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang terbantu menjaga kesehatannya. Konten ini bersifat edukasi umum, bukan pengganti konsultasi medis langsung. Jika Anda punya keluhan serius, segera hubungi dokter atau tenaga kesehatan terdekat.